Jadi guys, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas video terkait komparasi R15 punya saya dan CBR 150 punya teman saya di situ. Tapi karena ini motor saya, bukan berarti saya nggak objektif ya untuk nge-review tentang komparasi di video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai di bagian face-nya dulu ya. Jadi di R15 tampilan face-nya seperti ini. Ya. Di sini sudah ada semacam lubang, mungkin ini di R1 atau di R6. Ini berfungsi sebagai aerodinamis, cuman di R15 ini cuman sebagai variasi doang karena nggak ada lubang tembus ke bagian mesin di dalamnya. Pun di sekelas 150 cc saya rasa juga tidak terlalu butuh sih untuk fitur seperti ini. Kemudian di sini juga sudah ada lampu LED. Sudah LED. Kemudian kita lanjut ke face CBR. Dia lebih agresif ya karena mempunyai mata yang runcing. Lampu sudah LED seperti ini. Jadi secara keseluruhan dua motor ini punya karakteristik yang berbeda. Sebenarnya tergantung selera kalau masalah desain ya. Kalau kita lihat CBR, memang didesain lebih futuristik, runcing seperti ini. Mulai dari bagian depannya, di bagian fairingnya, kemudian di bodi belakangnya itu didesain runcing. Dan bagi yang belum tahu, livery untuk CBR yang ini itu dari Astra Racing Honda Astra Racing Team gitu. Nah, untuk R15, jadi desain untuk R15 ini sebenarnya sudah mengambil atau diadaptasi dari kakak-kakaknya yaitu R1 dengan R6. Kalau yang CBR itu lebih futuristik dan agresif, tajam. Kalau untuk R15 itu lebih elegan ya. Kemudian untuk di CBR di bagian bodi belakangnya itu memang lancip ya. Lancip seperti ini. Ramping. Sedangkan R15 itu mirip banget dengan R6 atau R1. Di sini kita bisa lihat ada lubang, entah ini fungsinya buat aerodinamis atau apa. Yang pasti ini mirip R1 dengan R6. Untuk hal fairingnya, CBR seperti ini. Ini R15 seperti ini. Tapi kalau kita naiki ya, kalau kita lihat dari atas, ini kayak gini ya. CBR seperti ini. Jadi paha ke tangki itu lumayan cengkram ya. Lumayan cengkram karena memang bodinya slim. Kemudian untuk R15 ini mungkin karena memang didesain ala-ala moge, ini kegede banget. Cuman di bagian sampingnya, di bagian samping bagian bawahnya itu lebih mengerucut, lebih kecil, lebih ramping. Bagian atasnya gede. Beda dengan CBR. Ini ramping terus agak mungil di bagian sininya. Bisa lihat di sini lampu sen ya. Di CBR itu sudah menggunakan lampu sen LED. Namun
sayangnya di R15 masih menggunakan lampu bohlam seperti ini. Begitu juga dengan lampu sen belakangnya. R15 masih menggunakan lampu sen bohlam, sedangkan CBR sudah menggunakan lampu LED. Begitupun lampu stop lampnya juga sudah menggunakan LED. R15 juga sudah menggunakan LED. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya dari segi fitur, kita bisa lihat di sini suspensi depannya. R15 sudah menggunakan suspensi upside down, yaitu tabung yang lebih besar ada di bagian atas. Kemudian CBR 150 itu masih menggunakan suspensi teleskopik, yaitu tabung yang lebih besar ada di bagian bawah. Nah, perbedaan yang berikutnya, di CBR swing armnya itu masih menggunakan bahan besi balok seperti ini ya. Masih menggunakan balok berbahan dasar besi. Sedangkan R15 itu sudah menggunakan swing arm dengan bahan dasar aluminium, di mana akan lebih ringan. Juga modelnya sudah banana swing arm. Untuk velgnya kurang lebih hampir sama ya, cuman mungkin beda dimensi doang. Bentuknya palanya kurang lebih hampir sama. Disc brake-nya juga. Disc brake-nya yang R15 sama ya. Cuman modelnya beda. Maksud saya sudah sama-sama bulat seperti ini. Karena yang CBR yang sekarang itu udah agak bergelombang. Oke, kita masuk ke bagian dashboardnya. Di sini di indikator panelnya seperti ini. Ini ada bensin, kemudian RPM. Ini juga sudah ada tombol select dan resetnya juga. Dashboardnya seperti ini untuk CBR 150. Nah, R15 dashboardnya seperti ini. Sama-sama juga digital, sama seperti CBR, full digital ya. Bensin, odometer, RPM, ada tombol select dan resetnya juga. Kalau kita lihat di sini CBR stangnya upper yoke ya. Jadi stangnya itu ada di atas segitiganya kayak gini. Yang mana akan membuat posisi riding itu lebih tegak daripada motor-motor sport bike racing pada umumnya. Sedangkan R15 posisi stangnya itu under yoke atau di bawah segitiganya seperti ini. Jadi ini nunduk banget. Bisa dibilang ini motor capek atau motor pegel. Karena motor ini memang didesain untuk balapan ya. Nunduk banget. Sedangkan CBR ini worth it juga untuk balapan, cuman untuk penggunaan sehari-hari juga bisa, juga nyaman gitu. Nah, bagian yang paling mencolok di sini juga ada shieldnya ya. Di kedua motor ini shieldnya sangat berbeda sekali. Kalau di R15 shieldnya lumayan gede, besar,
dan fairingnya juga sampai ke ujung sini. Sedangkan CBR itu wingshieldnya tergolong mungil ya. Fairingnya juga sampai sini, kemudian meruncing ke bagian bawah. Nah, untuk ban depan, CBR menggunakan IRC dengan ukuran 100/80 ring 17. Sama dengan R15, untuk ban depannya sudah menggunakan IRC ukuran 100/80 ring 17. Nah, perbedaannya adalah di bagian ban belakangnya. Ban belakang R15 itu menggunakan ban IRC dengan ukuran 130/70 ring 17. Sedangkan R15 itu lebih gede, yaitu ban IRC dengan ukuran 140/70 ring 17. Kemudian di bagian tangki, teman-teman, bisa lihat di sini ya, tangki CBR itu bisa tergolong mungil, ya, ramping seperti ini, dan ini langsung besi ya, tangkinya besi, dengan kapasitas bahan bakar itu 12 liter. Nah, sedangkan R15 tangkinya lumayan gede ya. Cuman ini beda dengan CBR. Kalau CBR langsung besi, di R15 itu pakai kondom dia. Ini plastik. Dan kapasitas bensinnya itu 11 liter. Kemudian suspensi belakang juga sama-sama monoshock. Yang ini ya. Ini knalpot standar. Ini knalpot standar kurang lebih hampir sama dengan CBR, sama-sama gede. Ini udah di custom ya udah. Nah, untuk performansi, kedua motor ini sama-sama mengusung mesin dengan 150 cc. Bedanya, R15 sudah naik 5 cc jadi 155 cc. Kemudian di CBR 150R itu sudah mengusung DOHC yang mana akan stabil di RPM rendah maupun RPM tinggi. Sedangkan R15 dia masih SOHC, tapi di R15 sudah ditambahkan fitur VVA di mana pada RPM 7400 ke atas itu akan dibantu dengan VVA, akan menambah powernya, jadi di RPM rendah maupun di RPM tinggi ini sama-sama ngejambak atau sama-sama bertenaga. Kemudian di R15 juga sudah ada fitur assist and slipper clutch, yaitu memudahkan kita ketika penggantian speed atau gigi, atau engine brake juga lebih halus. Oke, sekian video komparasi R15 dengan CBR 150R. Jadi teman-teman, kalau boleh ditarik kesimpulan, motor ini memang didesain moge, looknya lebih gede dan nunduk banget ya, karena memang stangnya sudah underyoke. Untuk keren-kerenan oke lah, untuk balapan juga memang didesain untuk balapan karena stangnya udah underyoke, nunduk banget. Kemudian yang ini, it's okay ini untuk racing, untuk balapan. Cuman ini juga bisa dipakai buat daily, itu nggak capek. Dipakai buat sehari-hari itu nggak capek karena stangnya tuh lebih tinggi daripada ini. Bahkan bisa dibilang di kelasnya CBR itu
punya stang yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor yang lain. Sebaliknya, di R15 mempunyai stang yang lebih nunduk daripada kompetitor yang lain. Jadi tergantung selera ya, gimana teman-teman, tim CBR atau R15. Dua-duanya sama-sama oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang pengen beli motor 150cc CBR atau R15. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.